Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wildan Arif Maulana dengan NIM 2305120465. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dasar PowerShell Windows. Pertama kita buka PowerShell-nya, kemudian kita ketik get child item untuk menampilkan isi dari direktori tempat kita berada. Kemudian set location untuk mengganti direktori tempat kita bekerja. Kemudian get location untuk menampilkan direktori tempat kita bekerja. Kemudian new item, script item type, directory, membuat direktori bernama nama saya, dan kemudian remove item, ini untuk menghapus item. Kemudian write output, ini untuk menampilkan isi ke konsol. Contoh ini kita ketikkan halo ke wildan.txt. Kemudian kita coba ketik lagi write output, nama saya Muhammad Wildan Arif Maulana, NIM, kemudian kita pakai tanda panah kanan 2, ini untuk baris baru. Kemudian get content, ini untuk menampilkan isi yang kita tuliskan tadi ke layar konsol. Kemudian kita ketik lagi get process garis tegak lurus where object dan seterusnya. Ini get process akan menampilkan informasi tentang proses yang berjalan. Kemudian pipes atau tulisannya pipes, ini adalah suatu bentuk redirection. Pipe dilambangkan dengan karakter tegak lurus. Kemudian where object ini memiliki alias where, akan menyaring output dari get process berdasarkan kondisi. Dalam kasus ini menyaring proses di mana working set size lebih dari 100 MB. Kemudian kita get proses lagi untuk menampilkan informasi tentang proses yang berjalan. Kemudian where object untuk menyaring output dari get proses tersebut. Kemudian langsung saja kita ke package manager. Package manager adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menginstal dan menghapus program dari sistem. Package manager juga melakukan manajemen dependensi untuk memastikan setiap program yang diinstal juga diinstal berdasarkan dependensinya. Langsung saja kita ketik winget minv untuk mengecek versi. Kemudian kita ketik winget search nano, ini untuk mencari nama paket. Kita ulangi lagi. Kalau muncul seperti ini kita tekan Y atau yes saja. Kalau sudah akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita ketik lagi winget install GNU Nano, untuk menginstal paketnya. Dan untuk versinya kita samakan yang di atas. Kita tunggu untuk menginstalnya.
Kemudian kita upgrade untuk menunya, kemudian kita close, kita pilih untuk PowerShell-nya, kita run administrator. Maaf, kita close dulu, kita power off kan dulu Windowsnya, kita partisi ini kita plus, kemudian kita create, kemudian kita next, ini juga next, dan ini kita atur 5 GB saja, 5.00. kemudian kita finish. Nah, sudah jadi. Kemudian kita push, kemudian kita oke, kita start dan tunggu berapa saat untuk update sistemnya. Coba kita close dulu, kita start lagi. Kalau sudah, kita masuk, diarahkan masuk. Kita run as administrator lagi, kemudian kita get disk, ini untuk melihat daftar disk yang tersedia. Disk yang baru ditambahkan akan memiliki disk number yang tertinggi. Pada kasus ini disk utama saya 0 dan disk baru 1. Kemudian sebelum dipartisi, kita akan menginisialisasi disk terlebih dahulu agar bisa dilakukan operasi pada disk tersebut. Kita ketik, kita menggunakan gaya partisi GPT untuk kompatibilitas dengan sistem terbaru. Masih ada kesalahan, kita coba ulangi ketiknya. Kemudian kita membuat partisi utuh, kita akan langsung mengubah satu disk fisik menjadi satu partisi. Kita ketik new partition disk number 1 use maximum size. Kemudian kita mounting disk ke drive letter. Untuk melakukan operasi lebih lanjut, kita harus memberi label pada disk yang sudah kita partisi. Pertama adalah mengidentifikasi nomor partisi dari disk kita. Get partition disk number 1. Kemudian kita akan memilih partition number 2, karena itulah partisi yang kita buat. Kita tidak menggunakan partition number 1 karena partisi tersebut merupakan padding untuk tabel GPT. Kemudian format partisi ke NTFS. Kita akan menggunakan NTFS sebagai file system yang umum digunakan di Windows untuk secondary mass storage. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita X saja, kita masuk ke file, kemudian PC, kita local disk G. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita klik PowerShell, kita run as administrator lagi. Kali ini kita ke bab user and file management.
ada suatu sistem operasi bisa memiliki beberapa user atau pengguna yang berbeda. Masing-masing user bisa memiliki file dan aplikasi tersendiri. Setiap user juga dapat memilih file dan atau aplikasi manakah yang boleh diakses oleh user lain, baik itu akses read only maupun full access. Untuk menambahkan user baru pada Windows menggunakan PowerShell, gunakan eh, perintah berikut. Ketik new local user. Ini untuk namanya, nama user. Kita klik with dan am. Kemudian ini untuk password. Oh, nggak usah, langsung saja untuk full name aja, Muhammad dan Arif Maulana. Kemudian kita enter. Lalu untuk password, kita buat password untuk usernya. Kemudian get local user. Nah, kemudian kita cek, nah, sudah muncul, kita langsung sign out. Nah, ini sudah muncul, kita masukkan password yang kita buat tadi, kita masuk. Nah, kita tunggu dulu. Kalau sudah masuk, kita coba keluar lagi. Kita masuk yang dulu atau yang lama. Kita masuk ke Forza lagi, kita run administrator. Nah, kali ini kita akan mengatur file management. Apabila kita ingin membagikan file kita ke user lain, kita akan menggunakan access control list ACL. Maaf. Pertama, kita harus mengetahui file apa yang ingin kita bagikan dengan memberi variabel untuk memudahkannya. Kemudian kita menampilkan ACL dari file tersebut, yang dimana perintah tersebut juga bisa kita masukkan ke variabel. Setelah itu kita terapkan metode akses untuk menampilkan list keseluruhan. List keseluruhan tersebut kita pipes ke dalam bentuk tabel. Pertama, kita ketik file path. Kemudian kita roll new object. Pada bagian rule ada 3 permission yang bisa kita terapkan, yaitu full control, modify, dan read. Kita pakai yang read, hanya memberikan akses untuk membaca isi dari file tersebut, fungsinya yang read. Kemudian saya Denny atau tidak mengizinkan untuk user yang Muhammad dan Arif Maulana ini untuk mengakses atau membaca dari
local disk G tersebut. Kemudian kita ketik $acl get acl file path. Kemudian kita ketik $acl set access rule. Kemudian yang terakhir set acl path, file path acl object acl. Masih ada kesalahan, kita cari apa kesalahannya. Oke, ternyata kesalahannya tidak menggunakan dolar. Nah, sudah. Kemudian kita sign out, kita masuk yang, maaf ini ada kesalahan, kita logout, sign out lagi. Kemudian kita masuk yang ini yang kita setting tadi, yang Muhammad dan Muhammad. Kemudian kita kembali ke local disk D. Nah, sudah. Tadi yang DNI itu fungsinya ya itu local disk nya tidak bisa dibaca atau dibuka. Nah, sekian, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.